Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita mendapatkan kebahagiaan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Salam mulia, salam hormat untuk jajaran admin, dan salam sejahtera, salam kebahagiaan untuk seluruh anggota grup. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa teman-teman semuanya, rekan-rekan semua, hanya untuk silaturahmi ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau ingin saya utarakan ya di forum ini. Semoga menjadi pencerahan buat kita semua ya. Belakangan ini saya memperhatikan banyak sekali oknum-oknum atau orang-orang yang memang tujuannya sudah tidak baik. Kenapa saya katakan tidak baik? Banyak oknum yang sering mengadu domba satu dengan yang lainnya. Apalagi sekarang bertebaran akun-akun anonim. Akun anonim ini memang sudah sangat terencana dan terstruktur seperti itu. Tugasnya hanya satu, membuat keributan, enggak lain dan enggak lebih. Ya, tugasnya hanya satu, mencari keributan. Ya, mencari panggung lah istilahnya seperti itu. Menyerang beberapa praktisi, bahkan hampir semua praktisi diserang dengan menggunakan akun-akun anonim yang sudah jelas terlihat dari situ saja memang mereka itu sebenarnya orang-orang yang memang pada dasarnya itu penakut atau tidak mempunyai kompetensi di bidangnya. Sehingga saya melihat itu ya hanya sebatas hiburan. Saya biarkan, tidak usah diambil pusing hal seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan proses ritual pelet ya. Masih banyak sekali orang-orang atau mereka pasien-pasien yang memang belum paham apa itu sebenarnya ilmu pelet dan bagaimana cara kerjanya ilmu pelet ya. Baik, ilmu pelet sendiri itu biasanya menyerang sukma target
ketika target itu dalam keadaan benar-benar alfa ya, atau kosong, atau dalam keadaan tidak siap ya, untuk menerima getaran energi yang dikirimkan oleh seseorang. Contoh seperti ini, saya ketika melakukan proses ritual pelet itu biasanya saya mengambil waktu antara jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Kenapa di antara waktu tersebut? Dari jam 11 malam sampai jam 2 menjelang subuh itu adalah waktu-waktu yang memang benar-benar hening ya. Kenapa? Kekuatan alam atau kekuatan gaib yang terpancar dari alam semesta ini berkumpul menjadi satu. Itu yang pertama. Sehingga menimbulkan energi yang sangat luar biasa, menimbulkan getaran yang sangat luar biasa, sehingga dapat mencapai target sasaran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara jam 11 sampai jam 2 pagi itu adalah momen-momen yang biasanya target itu lengah. Karena apa? Di waktu tersebut mereka biasanya sudah tertidur lelap ya, atau tertidur pulas, sudah dalam keadaan di alam bawah sadarnya mereka, di alam mimpinya masing-masing, seperti itu. Nah, di saat itulah ilmu pelet atau sejenisnya dilancarkan ya, atau dikirim kepada target sasarannya. Kemudian maaf, saya sambil ngopi. Kemudian ada yang bertanya, Kang, bagaimana reaksi atau ciri-ciri orang yang terkena kiriman ilmu pelet? Ya. Nah, baik. Ini pertanyaan yang umum sering ditanyakan atau sering dipikirkan dalam pikiran mereka ya, bagaimana kira-kira reaksi atau efek orang-orang yang sudah terkena ilmu pelet. Baik, saya akan menjabarkannya sepengetahuan saya, apa yang saya bisa, apa yang saya alami, seperti itu. Biasanya ketika target tujuan kita sudah terkena atau sudah tertembak ilmu pelet tersebut, ciri-ciri yang umum ya, biasanya ciri-ciri yang umum itu mereka itu akan gelisah ya, gelisah, tidak enak makan, tidur pun tidak nyenyak, sering melamun, sering menangis tiba-tiba. Itu tanpa sebab ya, menangis itu bukan karena sedih atau apa, tidak. Jadi tiba-tiba menangis, merenung, senang menyendiri ya. Itu ciri-ciri atau efek orang yang sudah terkena serangan ilmu pelet. Lalu apa akibat dan dampaknya? Sudah jelas, tujuan ilmu pelet tersebut ya, ilmu pelet itu sendiri adalah untuk menundukkan ya, atau meluluhkan target kita, pasangan kita, dengan tujuan agar si target mengikuti
menuruti apa yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi jangan main-main ketika ilmu pelet sudah dilancarkan ya. Makanya saya selalu mengingatkan, mewanti-wanti kepada pemahar saya, terlebih calon pemahar yang ingin menggunakan jasa saya untuk menangani permasalahan pelet. Pertimbangkan. Karena apa? Ilmu pelet tersebut sangat-sangat keras ya. Dan minim untuk bisa disembuhkan. Apalagi sudah berkaitan dengan ritual-ritual yang memang ekstrim. Seperti itu. Ilmu pelet sendiri terbagi beberapa macam tujuan ya. Yang pertama, untuk permasalahan rumah tangga. Ini banyak yang terjadi. Kenapa kok suami atau istri sendiri harus dipelet? Nah, ini pertanyaan menarik. Kenapa? Padahal mereka sudah dalam satu rumah, satu keluarga, tiap hari ketemu, ya tidur pun bareng, karena memang sudah suami istri. Tapi kenapa banyak kasus yang memang salah satu dari mereka itu meminta pertolongan saya untuk memelet istrinya ataupun suaminya? Karena begini, dalam sebuah rumah tangga itu ibaratkan kita menaiki sebuah kapal ya, sebuah kapal dari satu dermaga untuk mencapai dermaga tujuan berikutnya. Tentunya akan melewati lautan yang luas, samudra yang luas juga, bermacam-macam karakter ombak yang menghantam mereka di tengah laut. Seperti itulah juga sebuah rumah tangga. Tentu tidak lepas dari permasalahan yang terjadi. Kerikil-kerikil dalam sebuah rumah tangga itu kerap atau sering terjadi ya. Banyak kasus kenapa salah satu dari pasangan suami istri ini meminta ilmu pelet tersebut. Karena pertama, biasanya si suami selingkuh ya, dan tak jarang juga si istri yang berkhianat atau selingkuh. Nah, padahal mereka sudah dikaruniai anak buah hati. Tentunya sangat-sangat disayangkan apabila hal-hal ini terjadi, sehingga mengakibatkan perpecahan, keributan, serta berimbas kepada perpisahan ya, perceraian. Nauzubillah min dzalik. Nah, kenapa ilmu pelet tersebut dibutuhkan untuk salah satu pasangan tersebut ya, atau suami istri ini? Karena tadi, untuk menundukkan pasangan kita. Contoh, si istri ingin suaminya kembali ke pelukan dia, membuat si suami tunduk patuh nurut mengikuti apa yang dikehendaki istrinya ya. Karena memang sudah terkenal si suami ini umpamanya sering bermain mata di luar sana. Kebalikannya seperti itu, sama. Atau seorang suami memesan ilmu pelet untuk istrinya dengan tujuan agar si istri tobat
agar si istri sadar kembali seperti sedia kala mencintai suaminya sepenuh hati, tunduk patuh, serta menuruti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Selagi perintah atau ajakan suami tersebut adalah dalam atau masih dalam koridor kewajaran. Seperti itu. Karena tidak jarang zaman sekarang itu banyak sekali seorang istri itu yang membangkang suaminya. Banyak, bukan satu dua, banyak sekali. Seperti beberapa hari yang lalu, ada pasien saya yang berasal dari luar kota. Ya. Si istri kabur dari rumah, ikut dengan mantannya yang dulu. Sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Jadi setelah mabuk cinta, ya, dibuai dengan hal-hal indah dari si pengganggu rumah tangga tadi, si istri nekat keluar atau pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya. Nah, hal-hal yang seperti ini masuk kategori maka si istri wajib dikasih pelajaran. Ya. Dengan cara apa? Dibuat tunduk, nurut, dan patuh terhadap perintah si suami. Ya. Setelah semua dilaksanakan, singkat ceritanya si istri kembali kepada keluarganya, kepada suami dan anaknya. Barulah setelah itu kita mengikat batin kedua suami istri tersebut agar tetap saling mencintai, menyayangi sampai akhir hayatnya. Nah, jadi seperti itu. Banyak tujuannya ilmu pelet jika digunakan untuk hal-hal positif. Contoh lain saya ambil seperti ini. Ada seorang pemuda yang sudah menjalin cinta kepada gadis pujaannya, sehingga dia rela berkorban waktu, materi, tenaga hanya untuk sang pujaan hatinya. Seperti itu. Bahkan rela menunggu si target atau si pujaan hatinya itu selesai sekolah ya, atau selesai kuliah. Bahkan rela menunggu sampai si pujaan hatinya itu menjadi orang yang berguna ya, mempunyai gelar lah seperti itu. Tapi bagaikan petir di siang bolong, ketika pengorbanan yang diberikan, ketika perhatian, curahan kasih sayang, waktu, tenaga, pikiran yang diberikan oleh si laki-laki tersebut ternyata dibalas pengkhianatan oleh si perempuan tersebut. Nah, dalam kategori ini saya tidak memandang apa motif si wanita tersebut meninggalkan si lelaki. Saya hanya memandang orang seperti ini berarti dia sudah berlaku seenaknya, berlaku zolim, ingkar, serta khianat kepada si lelaki tersebut. Bagaimana tidak janji manis yang mereka ucapkan, sumpah setia sampai nanti mereka lulus, ternyata dibalas pengkhianatan oleh si perempuan tersebut. Tentu ini membuat rasa sakit ya, sakit hati yang sangat mendalam yang dirasakan oleh pria tersebut. Nah, untuk hal seperti ini saya mendukung 100%
untuk segera menundukkan targetnya. Jangan sampai terlalu jauh, jangan sampai lepas kendali. Selagi masih hangat, masih baru kasusnya, segera tarik kembali. Jangan biarkan dia semena-mena terhadap Anda. Ya. Jika memang dia berharga, berarti untukmu, ya perjuangkan. Perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Berkorban waktu, tenaga, materi untuk mendapatkan si dia kembali. Ya. Saya siap jika dimintai pertolongan bantuan dalam menuntaskan permasalahan tersebut. Berikutnya, saya berpesan kepada orang-orang di luar sana, stop, berhentilah mengganggu rumah tangga orang lain. Ya, ingat, karma menantimu. Hukum alam itu pasti, hukum alam itu nyata. Ya, jangan karena kamu dibutakan oleh cinta, kamu tega, kamu sadis merusak rumah tangga orang lain. Kamu tidak berpikir dampak ya, atau akibat yang sudah kamu permainkan. Ada pihak-pihak yang terluka di situ. Ada hati-hati yang tergores pedih akibat kelakuan Anda. Baik itu yang suka menggoda istri orang lain, baik itu yang juga suka menggoda suami orang lain. Hati-hati. Ya. Hati-hati, saudara. Alam semesta tidak tidur. Pasti akan ada balasan nyata yang akan menghampirimu kelak. Jangan main-main ya. Masih banyak di luar sana gadis-gadis yang masih single ya, lelaki yang masih single. Kenapa harus mengganggu rumah tangga orang lain? Ya, nggak baik sekali itu. Dan jika ada seorang pasien yang mengadukan permasalahan seperti ini ke saya, maka siap-siaplah Anda. Ya, hati-hati. Apalagi sampai kedapatan fotomu, datamu, namamu lengkap. Awas. Sebelum hal-hal buruk terjadi kepada Anda, stop. Dari sekarang saya berpesan, stop. Hentikan petualangan kotormu. Hentikan cinta terlarangmu. Tidak ada baiknya, tidak ada faedahnya Anda masuk ke dalam ikatan suci pernikahan orang lain. Ya. Alangkah baiknya, lebih baik Anda itu menormal saja. Mencari pasangan di luar sana yang sama-sama single, ketemu menjadi satu. Jalin hubungan, syukur-syukur sampai ke jenjang pernikahan. Itu bagus. Hal positif. Ingat, jangan sampai Anda mengganggu rumah tangga orang lain. Jika terjadi dan jika salah satu korban mengadu ke saya perihal hal-hal seperti itu, awas. Saya tidak akan tinggal diam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga nanti dalam kesempatan kita dapat kembali silaturahmi melalui
siaran langsung yang singkat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Saya doakan rekan-rekan semua, saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, sukses terus, ya, lancar rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Ingat, beberapa hari ke depan kita akan menyambut bulan Muharram ya, atau orang Jawa menyebutnya bulan Suro. Ya, tetap eling lan waspada. Ya. Sekian dari saya, matur nuhun buat semuanya. Akhir kata saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia. Saya Kang Jagat.